إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat bisa merasakan sejuknya pagi ini. Nikmat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Sebelumnya kita awali dengan salat-salat sunnah. Mungkin ada yang melaksanakan salat tahajud, salat hajat, salat taubah, salat sunnah wudu dan ditutup dengan witir. Lalu ada panggilan azan datang ke sini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Tapi sebelumnya diawali dengan salat 2 rakaat. Rangkaian ibadah tersebut ini merupakan nikmat dari Allah. Dengan hidayah taufik dari Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat-salat sunnah. Dan kita tahu bahwa salat sunnah ini akan menutupi kekurangan salat wajib kita. Jadi bersyukurlah orang-orang yang bisa menunaikan salat sunnah sebelum salat wajibnya. Karena dengan salat sunnah ini akan tertutupi kekurangan salat wajib kita. Pasti kita menyadari bahwa ketika salat wajib ada kekurangan. Di antaranya adalah kekhusyuan dalam melaksanakan salat. Dan nanti Allah berikan pahala salat sunnah untuk menutupi kekurangan salat wajib kita. Maka sekali lagi kita bisa melaksanakan salat sunnah ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat ini pahalanya adalah paling besar. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjelaskan tentang syurutus shalah. Syarat-syaratnya salat. Di antaranya adalah menutup aurat, suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, suci tempatnya, suci badannya, dan juga menghadap kiblat. Baik, sekarang kita akan membahas faraidus shalah, yaitu fardu-fardunya salat. Fardu ini maknanya adalah hal yang harus dilakukan atau disebut dengan wajib. Sesuatu amalan yang harus dikerjakan ketika salat. Dan kalau ditinggalkan fardu ini salatnya tidak sah. La yatahaqqaq idza tahallafa fardun minha. Salat itu tidak sah apabila salah satu fardunya ditinggalkan. Apa saja fardu salat? Kita akan bahas dan dengan penjelasannya. Pertama adalah an-niyah. Niyah ini merupakan fardu salat. Orang yang salat tanpa diawali dengan niat maka salatnya tidak sah. Harus dengan niat. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru ini mabni majhul, fi'lun madhin mabni majhul, asalnya dari amaro. Kalau untuk hum amaru, karena ini mabni majhul jadinya umiru. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali beribadah kepada Allah. Dan makna ibadah ini sangat luas. Makna ibadah tidak hanya salat 5 waktu. Makna ibadah tidak hanya puasa Ramadan. Makna ibadah tidak hanya mengeluarkan zakat, tapi makna ibadah semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi harus diridhoi. Ada kalimat diridhoi, dicintai Allah. Mukhlishina lahuddin. Mukhlisin dari kata akhlasa yukhlisu. Mukhlisin ini isim fa'il dari kata akhlasa yukhlisu. Mukhlisin jama', dan ini masuk ke mukhlisin, artinya awalnya mukhlisun, ikhlas, harus ikhlas karena Allah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis sudah familiar, saya kira jamaah semuanya sudah hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai akhir hadis tersebut. Dan hadis ini saya masih ingat ketika belajar, baik itu di pesantren maupun perkuliahan, ini hadis dihafal di awal-awal untuk meluruskan niat santrinya. Jadi hadis ini dihafal dan dijelaskan untuk meluruskan santrinya ketika awal mencari ilmu, baik di tingkat santri atau di tingkat pesantren maupun di perkuliahan. Dijelaskan ayat ini untuk meluruskan niat bahwa mencari ilmu itu tujuannya adalah mengikuti perintah Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan ini landasan dalam mencari ilmu. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Maka harus kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin disebut orang yang berilmu, bukan karena ingin disebut orang yang banyak ilmunya, tapi tujuannya mengikuti perintah Rasulullah SAW dan juga sebagai landasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah saya jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu banyak sekali. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya ini adalah para ulama, orang yang berilmu. Dia takut karena apa? Dia takut karena punya ilmu. Dia takut akan adab Allah karena punya ilmu. Takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena punya ilmunya. Insya Allah ibadahnya ini benar karena ilmu. Jadi ilmu ini yang menjadikan orang tersebut yakin dan juga sekaligus takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, takut amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi niat ini penting sekali. Adapun melafatkan niat, ya, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama.
Saya kalau baca kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, ini kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Beliau mengatakan di jilid 1 bahwa at-talaffuz bin niyyah mustahab, melafadzkan niyyah itu mustahab dengan syarat menguatkan hati. Sepakat bahwa niat itu di dalam hati. Tidak ada ulama yang mengatakan niat itu tidak di hati. Semuanya sepakat bahwa niat itu di hati. Tapi bagaimana hukumnya untuk melafadzkan atau melafadzkan dengan menguatkan dalam hati? Maka Al-Imam Syamsuddin Ar-Ramli menjelaskan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, mustahab at-talaffuz bin niyyah, mustahab talaffuz atau melafadzkan niyyah itu mustahab dengan tujuan menguatkan dalam hati. Kalau hatinya lupa, maksudnya hatinya tidak dihadirkan, tapi dia melafadzkan, ini yang salah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah saya jelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Kalau Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan mengatakan an-niyah hiyal qasdu wal azmu ala syai'. Niyah itu menyengaja untuk melakukan sesuatu, wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah hati. Ini tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Semua ulama mengatakan seperti itu, enggak ada khilaf. La ta'alluqa laha bil lisani aslan. Nah, dari sinilah terjadi perbedaan pendapat. Kata Imam Ibnul Qayyim, enggak ada kaitannya dengan lisan sama sekali. Tadi Imam Syamsuddin Ar-Ramli mengatakan bahwa talaffuz itu dibolehkan selama untuk menguatkan hati. Memang kadang-kadang kita bisa merasakan kalau hanya hati saja tanpa dilafadzkan itu perasaan kurang kuat. Nah, disinilah bolehnya melafadzkan niat. Baik. Jadi pertama adalah niat. Fardhu shalah pertama adalah niat. Kalau niatnya salah, enggak diterima salatnya. Salat enggak niat. Ya, habis main sepak bola merasa dia enggak batal, langsung sholat, copot sepatu langsung sholat. Soalnya dia pada waktu sebelum main bola wudhu dulu, jaga wudhunya. Habis itu main bola, ada adzan lalu iqamah, langsung lari sholat. Nggak ada niat. Nah, ini tidak sah salatnya. Kan niat di dalam hati, betul. Tapi kadang-kadang orang itu langsung ikut sholat tanpa niat. Inilah yang disebut sholatnya tidak sah, karena niat ini fardu. Yang kedua, takbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram itu takbir artinya Allahu Akbar, membaca Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Ihram yang pertama memasuki babak sholat. Yang dulunya makan boleh sebelum sholat atau di luar sholat, makan dibolehkan, minum dibolehkan, bicara dibolehkan, asalkan bicara yang bagus. Ketika takbiratul ihram, maka semua yang saya sebutkan tadi tidak boleh dilakukan dalam sholat. Maka ada ulama yang menjelaskan ihram itu dari kata haram, yang tadinya tidak boleh atau yang tadinya boleh di luar sholat, masuk sholat tidak diperbolehkan. Hadirin yang dirahmati Allah,
Tadi sudah saya jelaskan, takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Jadi yang disebut takbiratul ihram itu bukan mengangkat kedua tangan. Kalau mengangkat kedua tangan itu tidak takbiratul ihram, tapi raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu bukan mengangkat kedua tangan, harus dibedakan. Kalau mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah, bukan fardu. Contoh orang mengangkat kedua tangan tapi tidak melafadzkan takbir, diam aja, tidak disebut sholat. Kenapa? Karena tidak diawali dengan takbiratul ihram. Harus dilafadzkan Allahu Akbar. Tiba-tiba lari-lari langsung ngejar sholat, langsung mengangkat kedua tangan, nggak baca takbir, sholatnya nggak sah. Maka inilah pentingnya orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu. Orang yang berilmu akan tahu tentang sholatnya sah atau tidak, tentang takbiratul ihram. Ini urgen. Jangan sampai nggak apa-apa nggak baca takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Harus baca. Di hadis Ali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hadis Imam Ali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salah at-tahur, kuncinya salat itu adalah bersuci. Yang dimaksud kunci kan alat untuk membuka. Kalau kita ingin masuk rumah tapi terkunci, nggak bisa masuk kita. Kalau kita ingin masuk sekolah, pintunya terkunci, pintu gerbangnya terkunci, maka kita nggak bisa masuk untuk sekolah. Jadi miftah itu awal mula kita memasuki sesuatu. Kalau miftahus shalah, kuncinya salat itu suci. Kalau tidak bersuci maka tidak sah salatnya. Tidak disebut salat orang yang tidak bersuci, harus bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Lalu awalnya itu takbir. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka semua yang di luar aktivitas salat enggak boleh kita lakukan. Bagaimana dengan pikiran kita yang melayang-layang kemana-mana? Lagi salat memikirkan sarapan. Sarapan apa ya nanti ya? Enaknya. Kalau uduk nggak kuat nasi, perutnya nggak kuat santan. Nasi kuning juga ada santannya. Habis itu lontong sayur ada santannya. Pilihannya adalah makan buah. Nah, dalam sholat mikirin seperti itu. Maka sholat yang seperti ini, bagaimana hukum sholatnya? Insya Allah masih sah tapi berkurang. Kita sudah berusaha khusyuk, tapi ada gangguan yang melintasi dalam pikiran kita. Yang tadinya nggak kepikir jadi kepikiran. Makanya ada istilah kalau lagi mencari sesuatu, maka hendaklah sholat. Insya Allah ketemu ketika sholat. Ini solusi yang salah. Jadi sholat ini untuk mencari sesuatu, ya salah lah. Sholat tujuannya untuk ibadah, tapi untuk mencari sesuatu. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang dari Imam Ali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tahrimuha at-takbir. Tahrimuha at-takbir, awalnya diawali dengan takbir. Berarti kalau sebelum takbir orang tersebut bicara, sah nggak sholatnya? Sebelum takbiratul ihram sah. Orang ngomong yang lain, sah nggak sholatnya? Sah, karena di luar sholat. Bapak sebelum takbiratul ihram, nggak taunya di sampingnya ada air putih pas haus, boleh tidak?
Boleh, seperti saya lagi ngisi taklim seperti ini, haus minum nggak apa-apa. Izin minum ya Pak ya. Bismillah. Nah, minum ketika taklim nggak membatalkan taklim. Tapi kalau minum setelah takbiratul ihram batal. Kenapa? Karena minum itu di luar agenda sholat. Bagaimana kalau makan? Minum aja nggak boleh, apalagi makan. Nah, pertanyaannya, kalau ada makanan yang nyisa di lubang gigi, contoh habis makan sate, habis lebaran Idul Adha, nyate-nyate, pas nyate-nyate makan, nyangkut, dibuang sulit, pas sholat keluar. Allahu Akbar. Nggak taunya muncul sendiri daging itu keluar. Maksudnya tadi diputer-puter sulit, dibersihin nggak keluar, pas sholat keluar. Dibuang, ini tempat suci, nggak boleh Pak meludah di masjid, nggak boleh ngotori masjid, ditelan termasuk makan. Tapi orang yang berilmu nggak akan ragu-ragu, nggak akan ragu. Kenapa? Tahu ini kan makan nggak disengaja dan itu pun nyisa di mulut lalu ditelan. Apakah sah sholatnya? Karena nggak disengaja. Yang nggak boleh itu pas sholat naruh sukro atau naruh jagung goreng, kacang goreng. Habis sholat karena lama imamnya sambil makan, iseng makan. Nah, ini sholatnya batal, nggak boleh sholat sambil makan atau di tengah-tengah sholat makan gorengan, nggak boleh. Hukum sholatnya batal karena sudah takbiratul ihram. Tapi kalau sebelum takbiratul ihram Bapak makan apapun silahkan, tapi jangan makan yang menyengat, hukumnya makruh. Sebelum sholat makan jengkol, nggak disikat gigiin, nggak dibersihin, nggak kumur-kumur, langsung sholat. Allahu Akbar. Sampingnya nggak suka jengkol. Kalau suka jengkol sih 69 ya, hampir sama, 11-12. Tapi kalau nggak suka jengkol, aduh mengganggu banget Mbak. Aduh pusing ini, samping bau jengkol, sholatnya jadi nggak sah. Maksudnya sholatnya jadi nggak khusyuk. Maaf, sholatnya jadi nggak khusyuk karena apa? Bau mulut sampingnya gara-gara habis makan jengkol nggak sikat gigi. Makanya orang yang habis makan jengkol sebelum sholat hendaklah dibersihkan mulutnya, baik itu dengan gosok gigi, berkumur dan lain sebagainya. Tambah lagi dengan kumur-kumur antiseptik atau yang lainnya biar bau mulutnya segar. Wa tahliluha at-taslim. Tahlil tadi tahrim. Tahrim itu dari kata haram. Ketika memasuki takbiratul ihram, maka semua yang tidak ada kaitannya dengan salat hukumnya haram. Kalau sudah tahliluha at-taslim, dari kata halal, dibolehkan. Nah, dulu pernah ada cerita orang haji Indonesia kalau transaksi dengan orang Arab bilangnya apa? Halal, artinya boleh diambil. Ditawar segini, halal artinya boleh. Jadi makna di Indonesia ada istilah halal bi halal, ya artinya saling menerima, saling memaafkan dan lain sebagainya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad pernah belajar dengan Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Bukhari itu gurunya atau muridnya Imam Ahmad. Wa qala hadza asahhu syai'in fi hadzal bab wa ahsan wa sahhahahu al-Hakim, bahwa hadis tersebut adalah asahhu fi hadzal bab, itu hadis yang paling sahih dalam bab takbiratul ihram. Walamma sabata min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salat i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu akbar. Jadi banyak hadis yang menjelaskan kalau salat itu harus diawali dengan takbiratul ihram. Pastinya harus berdiri, Pak. Ya, salat sambil berdiri lalu diawali dengan takbiratul ihram. Dan juga hadis dari An Ali annahu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Kalau mau salat berdiri dulu lalu mengucapkan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini semua sepakat di awal salat harus pakai takbir. Kalau enggak pakai takbir salatnya tidak sah. Kalau hanya mengangkat kedua tangan, kenapa saya ulangi? Biar jelas. Kalau hanya mengangkat kedua tangan tanpa takbir, salatnya tidak sah, wajib diulang. Sebagaimana hadis al-musi' fi salatihi, yaitu ada seseorang sahabi yang melaksanakan salat tapi salatnya tidak sah, disuruh ngulang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Tabrani, disebutkan bahwa orang tersebut enggak mengucapkan Allahu Akbar, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarinya kalau mau salat hendaklah mengucapkan Allahu Akbar. Ini zaman sahabat, Rasulullah langsung ngajarin kalau mau salat hendaklah mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar yang disebut dengan takbiratul ihram. Orang tersebut enggak mengucapkan, sehingga Rasulullah nyuruh ngulangi, ternyata diantaranya adalah tidak mengucapkan takbiratul ihram. Kalau melihat hadis tersebut disimpulkan bahwa orang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram ketika salat, salatnya tidak sah. Apakah semua rakaat? Iya. Semua rakaat yang dia lakukan, contoh salat asar 4 rakaat, dia tidak diawali dengan takbiratul ihram, 4 rakaatnya itu tidak sah. Baik, kita lanjutkan tentang al-qiyam fil fard. Berdiri ketika salat, salatnya ini salat fardu atau salat wajib. Salat wajib itu hanya ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Maka ada istilah singkatan, Pak. Islam itu isya. Terus S subuh. L-nya apa? Kalau bahasa Jawa itu lohor, bukan zuhur ya. Bahasa Jawanya itu lohor. Kalau bahasa Sundanya apa? Bahasa Sundanya lohor. Sama. A asar, M maghrib. Jadi kalau mau disebut masih Islam atau identitasnya Islam, ya ini 5 jangan dilewatkan. Coba lohornya dihilangkan. Jadi apa, Pak? Isam, ada ungkapan seperti itu. Kalau I-nya dihilangkan, jadi Isanya dihilangkan, jadi Islam. Nggak enak. Kalau maghribnya dihilangkan, jadi Islam. Apalagi kalau asarnya dihilangkan, Islam.
Baik hadirin yang dirahmati Allah, hanya sholat maghrib aja, semuanya nggak dilakukan, maghrib aja disebut itu hanya ungkapan aja. Maka sholat ini penting, harus dilakukan oleh orang muslim semuanya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baik, berdiri ketika sholat fardu, hukumnya bagaimana? Hukumnya fardu. Kalau berdiri dalam sholat sunnah nanti ada pembahasannya. Hukum orang berdiri ketika sholat dan sholatnya ini fardu, hukumnya adalah wajib, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah. Jadi disuruh oleh Allah untuk menjaga sholat 5 waktu. Ini yang nyuruh Allah, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita. Dan orang yang ingin rezekinya dipermudah, perhatikan sholat. Nahnu narzuqukum, kami akan memberikan rezeki kepada kalian. Salatnya diperbaiki. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga salatnya. Wassalatil wusta, dan salat tengah, yaitu salat asar. Ulama menjelaskan salat tengah itu yaitu salat asar. Karena salat asar ini kadang orang banyak menyepelekan. Di waktu sibuk-sibuknya bisnis, di waktu sibuk-sibuknya orang bekerja, karena kesibukannya sehingga banyak orang yang lupa tentang sholat asar. Maka Allah tekankan wassalatil wusta, tidak disebutkan subuh, tidak disebutkan zuhur, tidak disebutkan maghrib, tidak disebutkan isya, tapi dijelaskan, dikhususkan sholat asar, yaitu sholatul wusta, karena orang banyak lalai dalam sholat asar ini. Kalau sholat zuhur biasanya pekerjaan akan diistirahatkan atau ada istirahat makan siang. Nah ini biasanya dibarengi dengan sholat zuhur. Tapi kalau sholat asar waktunya itu nggak tepat, mau pulang, kadang kerjaan banyak, mau pulang lupa sholatnya, maka Allah menekankan wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin, wal murad bil qiyam al qiyam lis shalah, yaitu lakukan lillahi karena Allah. Ada yang mengatakan al qiyam, berdiri, qanitin dengan khusyuk, dengan rendah hati di hadapan Allah, mengharap agar salatnya diterima. Berharap banget solat yang dilakukan diterima oleh Allah. Ketika kita solat dengan diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita berharap solat kita diterima, rukuk kita diterima, sujud kita diterima, tahiyat kita diterima, sampai salam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya salat, menjadikan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika salat itu dengan menghadirkan hati, dengan menghadirkan pikiran. Jadi jangan sampai jasadnya di masjid, pikirannya di lapangan, hatinya di pasar. Harus satu arah, hatinya juga
sholat, pikirannya juga sholat. Sholat seperti inilah yang dikatakan oleh atau yang disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Imran bin Husain qala. Jadi Imran bin Husain ini seorang sahabi atau seorang sahabat. Beliau mengatakan, kanat bi bawasir, saya pernah kena penyakit bawasir. Ya, penyakit bawasir. Mohon maaf, bawasir itu ambeien. Kalau ambeien kadang kalau terlalu gede kan buat duduk sulit, kadang buat berdiri sulit. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Saya tanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Dulu enaknya sahabat itu langsung tanya kepada Rasulullah. Ketika ada permasalahan yang tidak diketahui, tanya kepada Rasulullah. Ketika ada permasalahan yang memberatkan dan bahkan bisa membahayakan diri sendiri, tanya kepada Rasulullah. Ada kisah seorang ditanya, bagaimana hukumnya saya junub dalam kondisi saya ada luka. Jadi ketika terjadi perang, Pak, habis itu ada sahabat yang kena luka. Malamnya bermimpi, pasti dia dalam kondisi junub, bermimpi tahu sendiri maksudnya. Tanya kepada sahabat, apa yang harus saya lakukan? Saya ada luka di kepala, tapi saya junub. Kata orang tadi atau sahabat yang ditanya tadi, wajib mandi. Kondisi dingin kan beda, Pak, dingin sama hangat. Kondisi dingin harus mandi. Nah, inilah fatwa yang tidak didasari dengan ilmu. Mandi, orang tersebut meninggal gara-gara fatwa yang salah. Apa kata Rasulullah SAW setelah mendengar berita tersebut? Ya, kamu membunuh saudaramu. Ini bahayanya fatwa yang tidak dilandasi dengan ilmu, sangat berbahaya, bisa membahayakan diri orang yang bertanya, apalagi fatwa yang berkaitan tentang umat. Maka harus hati-hati. Beruntung kita ada istilah Majelis Ulama Indonesia, artinya perkumpulan ulama-ulama se-Indonesia yang memberikan fatwa tentang keumatan, tentang kenegaraan dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qiyam hukumnya adalah wajib. Dilanjutkan. Jadi Imran bin Husain ini sakit bawasir, tanya kepada Rasulullah, bagaimana salat saya, tata caranya bagaimana? Faqala sholli qa'iman, salatlah kamu berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, kalau kamu nggak bisa berdiri ya duduk. Jadi ada tahapannya, Pak. Kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati fa'ala jambin, miring. Kalau nggak bisa miring. Kalau nggak bisa miring ya terlentang. Nah, itu udah terakhir. Terlentang, apalagi kalau nggak terlentang. Nah, baru gerakannya beda. Gerakan pakai tangan, kalau tangannya bisa. Terlentang itu terakhir udah. Ada nggak posisi terenak selain terlentang? Miring masih ada effort atau tenaga untuk buat miring. Tapi kalau terlentang ya udah terakhir itu. Orang sakit tengkurap atau terlentang?
terlentang. Orang sakit miring atau terlentang? Kalau sakitnya parah, terlentang, udah terakhir itu. Baru gerakannya, gerakan pakai apa? Pertama disuruh gerakin untuk menandakan sholat pakai tangan. Tangannya stroke juga, nggak bisa digerakkan. Pakai apa? Pakai lisan. Lisannya stroke. Pakai mata. Pokoknya yang bisa digerakkan untuk syarat. Kalau semua stroke tinggal niat dalam hati, ya pakai hati. Itu udah terakhir, Pak. Ya. Kalau hatinya sudah nggak bisa dibuat untuk berpikir, atau pikirannya sudah nggak bisa dibuat berpikir, ya sudah meninggal. Iya, disolatin ya. Kalau nggak bisa sholat pakai berdiri, pakai duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring terlentang, atau berbaring miring dulu. Habis itu terlentang. Kalau sudah terlentang terakhir dengan isyarat pakai kedua tangan, pakai mata. Kalau semuanya anggota tubuh nggak berfungsi kecuali hati dan pikiran, ya pakai pikirannya. Sekarang sholat sunnah. Tadi berdiri bagi sholat wajib itu harus, ya, harus dilakukan. Nah, sekarang kalau sholat sunnah, amman nafil fa innahu yajibu ay yusalliya min qu'udin ma'a adamil qudrah 'alal qiyam illa anna thawabal qa'im atamma min thawabil qa'im. Jadi boleh orang sholat sunnah itu duduk. Sekali lagi saya garis bawahi, boleh. Contoh dia capek, habis kerja ingin sholat tarawih, dan sholat tarawihnya panjang banget. Kalau berdiri takut jatuh, dia mampu, bisa. Tapi kalau terlalu lama takut jatuh, maka orang tersebut boleh duduk. Tapi kalau sholat wajib, dia bisa berdiri, wajib untuk berdiri, nggak bisa duduk. Tapi kalau sholat sunnah, boleh duduk bagi yang capek. Dia mampu, tapi sholat sunnah boleh duduk. Hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, illa anna thawabal qa'im atamma min thawabil qa'id, disebutkan dalam hadis. Akan tetapi pahala sholat sunnah yang berdiri itu lebih sempurna, lebih banyak pahalanya daripada sholat duduk, walaupun itu sholat sunnah. Jadi sholat berdiri lebih sempurna, lebih banyak pahalanya. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya. Ketika disebut Abdullah bin Umar berarti dua-duanya muslim, maka hendaklah mengucapkan radhiyallahu anhuma qala hadastu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salatul rajuli qa'idan nisfus salah. Salat orang yang salat laki-laki, ya, disebutkan salatul rajuli qa'idan, salatnya seseorang laki-laki dengan duduk itu separuh salatnya orang yang berdiri. Jadi pahalanya beda. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, suruh jam berapa? Jam 5.52. Baik, saya buka pertanyaan. Fadhal, silakan. Baik. Takbiratul ihram, iya. Apakah boleh dalam hati atau dilafazkan? Kalau dilafazkan, boleh sin atau boleh? Iya. Jadi untuk takbiratul ihram hendaklah dilafadzkan.
baik imam maupun makmum. Allahu Akbar, paling tidak untuk makmum itu dengar untuk diri sendiri, mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Jadi diucapkan Allahu Akbar. Apalagi untuk imam, jangan sampai imam dalam hati. Imam ngucapin, yang penting dirinya sendiri dengar Allahu Akbar. Yang belakang ini sudah takbir atau belum ya? Yang di belakang imamnya aja bingung, apalagi yang jauh bingung. Tiba-tiba Allahu Akbar sudah ruku. Ini imam yang enggak bijak. Imam itu harus memberikan kemudahan bagi makmum. Di antara kemudahannya tadi, suaranya harus kenceng. Jangan sampai jadi imam enggak bersuara. Takbiratul ihramnya cuma dalam atau dirinya sendiri yang dengar. Dan juga untuk imam itu harus memudahkan makmum, jangan terlalu panjang ketika jadi imam. Jadi imam mentang-mentang hafizul Quran, satu surat Al-Baqarah dibaca, pasti bubar, Pak. Besoknya dilihat, oh dia jadi imam lagi enggak? Kenapa? Surat Al-Baqarah dibaca 2,5 juz, padahal satu halaman udah ngantuk. Contoh, satu halaman itu ngantuk. Ini 2 juz, coba kalau nggak sholat, saya pasti kabur itu. Dia nggak tahu bahwa iftiraq itu boleh. Iftiraq ma'ani biniyatil iftiraq atau tafarruq itu boleh. Ya, tapi ada kekhususan, maksudnya ada alasan yang dasar. Contoh, ada kepentingan yang urgen, imamnya lama banget, maka bapak boleh tafarruq, tapi itu harus ada syaratnya. Seperti itu, baik kok? Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Mangga. Ya. Kalau handphone bunyi, gimana kalau didiamin ganggu orang? Kalau kita mati itu gimana? Pertama, yang harus diingat ketika sholat, memang sekarang HP itu seakan-akan sudah teman setia kan ya, teman setia. Kehilangan HP seharian aja, contoh ketinggalan pas kerja, ketinggalan HP, ya Allah puyengnya, aduh jangan-jangan nanti maksudnya HP ketinggalan di rumah, ada info penting dari atasan atau apa. Sekarang ya seperti itu posisi HP, sangat urgent sekali, dibawa kemanapun. Kadang istrinya nggak dibawa kemana-mana, HP dibawa kemana-mana. Masya Allah. Ketika sholat pun dibawa, ya. Habis sholat langsung buka HP. Seharusnya habis sholat dikit, habis sholat buka HP. Kalau habis sholat buka HP untuk baca surat nggak apa-apa. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung scroll, lihat HP, WhatsApp apa, Instagramnya apa. Ya Allah. Jadi teman yang paling setia menemani itu HP, selama dia bawa. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana hukumnya sholat lalu bunyi HP? Maka sebelum sholat itu harus di silent. Kan lupa Ustaz kadang, iya betul, kadang lupa. Nggak di silent, apalagi ringtone-nya dangdut. Pas ringtone-nya dangdut, bacaan imam kalah kenceng sama ringtone-nya. Nggak taunya sampingnya penyuka dangdut. Astagfirullahaladzim, ini satu soft semuanya, ini penyuka dangdut. Enak banget ini nyanyian. Sholat mikirin nyanyian dangdut gara-gara HP. Dosa gak dia? Dosa.
Orang lagi sholat terganggu dengan iya ringtone tadi. Kalau masih mendingan ringtone-nya baca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, masih mendingan, tapi juga nggak bagus. Kenapa? Lagi sholat saingan, imamnya kalah bagus. Nah coba kalau ini bagus nih suaranya. Nah hadirin dari rahmati Allah, walaupun itu bagus tapi tempatnya enggak tepat. Bagaimana caranya, solusinya? Udah terlanjur Ustaz, udah bunyi, bagaimana solusinya? Mau dimatiin nanti gerak banyak, enggak dimatiin ganggu. Tetap harus dimatiin, diambil HP tersebut, dimatiin. Jangan diambil dibuka lagi. Diambil, oh yang nelpon ini istri, ada apa ya, malah dibuka. Nah, habis itu komen, maaf lagi sholat, kata istrinya. Sholat kok? Ini bohongnya kelihatan ini, maaf lagi sholat. Bener dia nulis bener, kata istri. Masa sholat nulis WhatsApp? Sudah dikira istrinya sudah seudon. Bapak ini bohong, ini orang lagi sholat ke WhatsApp, tapi bener-bener dia. Nah ini nggak boleh, Pak. Dimatiin aja, dimatiin lalu dimasukkan. Ya. Bolehkah men-silent ketika sholat? Boleh. Ya, waduh iya lupa ya nggak saya silent. Tetangganya sudah ngelirik aja. Ngelirik gimana? Ini sholat kencang dangdutan lagi, astagfirullah. Sampingnya sama bunyi astagfirullahaladzim. Sholat karena spontan, gara-gara ringtone HP. Bagaimana sholatnya, apakah betul? Enggak, kecuali ngomong yang lain. Kurang ajar kamu, sholat bawa HP ringtone-nya dangdut lagi. Nah ini batal. Kalau pas spontan bilang astagfirullahaladzim, ya enggak. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana solusinya ketika sedang sholat bunyi HP? Kalau HP-nya sendiri enggak masalah. HP orang, bingungnya orangnya tambah menikmati. Gimana Pak? Ya, masa Bapak langsung minta HP-nya mana? HP-nya mana? Ya, makanya pentingnya ilmu itu. Kata yang tadi, yang apa? Yang punya HP, lagi bunyi ringtone-nya, udah biarin saya nikmatin kok. Wah ini bahaya ini, lagi sholat malah menikmati ringtone. Baik hadirin yang dirahmati Allah, cukup ya. Baik, kita tutup kajian pagi ini dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.